urip ini, Pak. Hah? Urip ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya sahabatku Solusi Injeksi Channel, di hari ini kita kedatangan Scoopy 2021 ya teman-teman. Jadi Scoopy 2021 ini suaranya kasar sama seperti di video awal ya yang kita dengarkan bersama-sama ya. Suaranya sangat kasar dan kita melakukan pengecekan pada oli ya teman-teman. Pada bagian oli itu ternyata motor ini dikerjain teman-teman. Motor ini dimasukkan sebuah Amril, yaitu Amril itu obat yang digunakan untuk melakukan skur klep ya teman-teman. Jadi motor ini dimasukin Amril nih ya, perhatikan ini kasar teman-teman. Dan si konsumen ini merasakan perubahan suara motornya itu setelah 2 hari melakukan pergantian oli. Ya, tetapi di sini saya tidak menyebutkan di mana pergantiannya oli ya teman-teman. Intinya konsumen ini 2 hari itu melakukan pergantian oli di bengkel. Ya, saya tidak menyebutkan bengkelnya karena saya juga tidak tahu di mana bengkelnya. Intinya motor ini kasar karena dikerjain orang ataupun bisa dibilang itu kena santet ya teman-teman. Nah, seperti itulah bahasa kerennya teman-teman. Nah, jadi ini Amrilnya ini masih tersisa di bagian penutup oli ya teman-teman. Ini perhatikan, ini sangat kasar dan ini saya pastikan ini adalah Amril yang digunakan mekanik-mekanik untuk melakukan skur klep teman-teman, untuk pembersihan klep ya. Dan ini kita lagi menegosiasi kepada si konsumen untuk langkah seperti apa yang harus kita lakukan dalam melakukan perbaikannya nantinya. Jadi ini si konsumen masih berkonsultasi kepada suaminya ya. Kita akan menunggu kabar nanti apakah si konsumen memberikan izin untuk melakukan pembongkaran mesin pada unit Scoopy ini untuk melakukan pembersihan Amril yang ada di dalam mesinnya teman-teman. Proses menunggu ya, kita masih proses menunggu untuk kabar dari si pemilik motornya, apakah si pemilik ini mau motornya itu dilakukan bongkar mesin ya teman-teman, ataupun overhaul ya. Dan ini si pemiliknya ini ibunya ya, jadi beliau ini lagi menunggu suaminya nanti seperti apa untuk selanjutnya teman-teman. Jadi kita sabar ya, kita akan tunggu seperti apa nantinya. Jadi buat teman-teman itu kalau punya masalah ya, itu sesama manusianya itu silakan diselesaikan secara baik-baik ya. Jangan sampai unit motornya menjadi pelampiasan seperti ini. Jadi kan kasihan si pemilik motornya. Jadi kalau teman-teman itu ada masalah, silakan diselesaikan secara baik-baik dan tidak seperti ini caranya. Kalau seperti ini sangat merugikan kepada si pemilik motornya ya. Sangat kasihan karena kalau dilihat dari permasalahannya, motor ini dari setang sehernya dan pistonnya ataupun sekernya ya, bahasanya orang-orang di luaran sana ataupun mekanik-mekanik Jawa itu yang menyebutkan seher dan kokar ya. Tetapi saya menyebutkan dengan bahasa
yang biasa kita pahami yaitu stang sewer dan pistonnya ya teman-teman, itu sepertinya cacat. Sepertinya itu cacat karena didengar dari suaranya di awal motor ini kita hidupkan itu suaranya terlihat sangat kasar ataupun terdengar suaranya itu sangat kasar ya. Dan ini kita lagi melakukan ataupun mengedukasi kepada si konsumen efek dari sebuah Amril ini bila dimasukkan ke dalam mesin itu seperti apa. Dan kita juga lagi menunggu ya teman-teman, kita menunggu suaminya itu datang untuk memberikan sebuah keputusan apakah motor ini akan dibawa pulang ataupun kita lanjut untuk perbaikannya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang jangan lupa ya, yang belum subscribe di subscribe ya, agar saya bisa terus berbagi informasi kepada teman-teman. Itu meskipun saya hanya berbagi sesederhana ya, tidak seperti youtuber yang lain. Dan ini tampilan pada lubang oli teman-teman, lubang untuk memasukkan olinya ke dalam mesin. Itu terlihat ya, Amrilnya masih tersisa di lubangnya teman-teman. Perhatikan. Ini kita coba kita ambil ya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan itu Amrilnya masih tersisa di luar. Karena ini motornya itu setelah ganti oli 2 hari teman-teman. Jangka waktu 2 hari setelah pergantian oli suaranya jadi kasar ya. Dan ternyata setelah kita lakukan pengecekan pada olinya ataupun kita buka bagian penutup olinya, itu ternyata ada sebuah kotoran ataupun Amril yang selalu digunakan para mekanik itu untuk melakukan sekur klep atau pembersihan klep di ruang bakar ya teman-teman. Dan itu mungkin ada orang nakal ataupun orang yang iri ataupun punya permasalahan dengan si pemilik unit motornya, akhirnya dikerjain ya teman-teman. Dan ini adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Jadi buat teman-teman itu kalau punya masalah dengan si pemilik ataupun orangnya ya, manusianya, itu silakan diselesaikan secara baik-baik, tidak seperti ini ya teman-teman. Ini sangat benar-benar merugikan karena motor Scoopy 2021 ini cukup baru dan kita untuk melakukan partnya itu benar-benar harus hotline ya, karena masih jarang untuk partnya. Nantinya kita akan melakukan hotline apa saja permasalahannya yang terkena imbas dari Amril ini teman-teman. Dan ini si bapaknya itu sudah datang ya teman-teman, kita berikan edukasi penjelasan tentang trouble ataupun masalah pada unit motor Scoopy-nya. Mudah-mudahan bapaknya ini bisa ikhlas ya, bisa ikhlas menerima dengan cobaan ini ya teman-teman. Dan kita tunggu keputusan si bapaknya, apakah bapaknya mau dilanjut perbaikannya ataupun dibawa pulang. Kita tetap menunggu ya teman-teman, keputusannya nanti kita simak terus videonya saja ya. Ya, di sini saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya ya yang telah mau menonton video-video sederhana saya, dan semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Dan informasi-informasi tentang penanganan trouble ataupun informasi-informasi tentang teknologinya motor Honda itu saya bagikan kepada teman-teman agar kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar, ataupun buat mekanik-mekanik pemula ya, kita sama-sama terus belajar. Oke ya, ini bapaknya sudah memberikan lampu hijau. Oke ya teman-teman, ternyata bapaknya itu sudah memberikan keputusan untuk dilanjutkan perbaikan ataupun melakukan overhaul ya. Kita akan lakukan pembersihan pada area crankcase tengah ya teman-teman, ataupun bagian askrupnya. Nanti seperti apa kelanjutannya terus simak videonya ya teman-teman. Ini masih proses dan ini
ada bagian blok silindernya teman-teman, itu baret ya, itu cukup baret dalam teman-teman. Ini kita proses pembongkaran ya untuk di bagian crankcase tengahnya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini setelah kita lakukan pembongkaran pada crankcase tengahnya ataupun mesin bagian tengahnya, kita overhaul. Di sini nah ini perhatikan teman-teman ya, di crankcase-nya ini banyak banget amrilnya teman-teman. Ini saya colek aja teman-teman, cukup banyak ya teman-teman. Ngeri ya, pokoknya ngeri tenan iki. Jadi ki seperti wong sing loro ati ya, loro ati tapi nggak berani menyelesaikan masalahnya teman-teman. Parah banget ini, kayaknya satu buah amril itu dimasukkan semua teman-teman. Entah ini si pemilik ini punya salah apa ataupun orang iseng-iseng ya, saya nggak ngerti. Intinya di motor ini itu seperti dikerjain ya. Dan di kelaharnya ini cukup kasar teman-teman. Kita putar aja, ini kasar suaranya ya. Di bearing askrupnya parah, pokoknya ini motor yang parah ya teman-teman, parah, hancur pokoknya. Dari mulai setang seher, piston, blok itu hancur semua gara-gara dimasukin amril ya teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan nanti tidak terjadi ya. Buat motor-motor teman-teman semuanya, unit motornya itu silakan dijaga masing-masing. Dan ketika teman-teman punya permasalahan ya, itu silakan diselesaikan baik-baik ya, tidak seperti ini caranya. Ini benar-benar sangat merugikan ataupun sangat disayangkan ya. Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji banget buat manusia ya. Sangat mengerikan kalau seperti ini. Nah, ini adalah amril teman-teman. Ini saya pastikan amril ya, yang digunakan untuk sekur klep. Ini untuk pistonnya gores di bagian sini ya teman-teman. Di bagian punggungnya atas bawah ini gores dalam, karena amril yang masuk ke bloknya ya. Jadi membuat blok ini gores. Itu ya, terlihat ya teman-teman di linernya ataupun di dinding silinder bloknya. Oke ya teman-teman, ini saja informasi saya yang saya bagikan kepada teman-teman. Pesan dari saya buat teman-teman semua ya, apabila punya permasalahan silakan diselesaikan secara baik-baik. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi di unit motor teman-teman semuanya ya. Dan bila ada kekurangan ataupun penyampaian saya yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya ucapkan mohon maaf ya, beribu-ribu maaf tentang video-video saya yang sebelumnya dan video saya yang sekarang ini. Jadi intinya tetap semangat dalam menyelesaikan trouble di motor-motor injeksi ataupun motor-motor konvensional di karburator ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos dari saya. Next di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.